Serial Kitab Tauhid bagian 56. Akan ada di antara umat ini yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani? Mereka itu percaya kepada jibt, yaitu berhala, dukun, atau tukang sihir. Dan mereka juga percaya kepada taghut, yaitu segala sesuatu yang melampaui batas, atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala setelah beliau membawakan penjelasan tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik, serta perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid atau bahkan menghilangkan tauhid. Beliau membawakan ayat ini untuk menyanggah anggapan keliru sebagian orang yang mengatakan mustahil akan terjadi kesyirikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Korelasinya adalah jika orang-orang yang telah diberikan sebagian dari Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka membenarkan atau beriman kepada al-jibt dan at-taghut, maka umat ini yang diberikan kepada mereka Al-Quran tentu tidak menutup kemungkinan mereka pun akan jatuh kepada perbuatan kesyirikan sekalipun mereka telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa akan ada di antara umat ini yang melakukan amalan mengikuti amalan kaum Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan dijadikan beribadah kepada taghut. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan bahwasanya ada di kalangan ahli kitab yang menyembah taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah menurunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Maka demikian pula pada umat ini tidak menutup kemungkinan akan ada dari kalangan umat ini yang melakukan kesyirikan sebagaimana Yahudi dan Nasrani melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-21. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ayat ini bercerita tentang Ashabul Kahfi, bahwasanya para penguasa dan tokoh di zaman Ashabul Kahfi mereka mengatakan, kami sungguh akan membangun tempat peribadatan di sekitar Ashabul Kahfi yang akan didatangi oleh orang-orang yang mau mengambil keberkahan Ashabul Kahfi. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya umat terdahulu ada yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan, maka tidak menutup kemungkinan umat ini juga melakukan hal yang sama, karena Rasul SAW mengabarkan umat ini di antara mereka akan ada yang mengikuti tradisi beragama umat-umat terdahulu. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil-qudzah hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan-nasara. Qala faman. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian seperti bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya, sampai sekiranya mereka memasuki sarang dob, yaitu sejenis kadal padang pasir, niscaya kalian pun akan ikut masuk ke lubang dob tersebut. Para sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah SAW,
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang engkau maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak tradisi beragama umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Maka sebagaimana Yahudi dan Nasrani ada di antara mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik, padahal mereka telah mengenal Taurat dan Injil, maka demikian pula akan ada di antara umat ini yang mengikuti jejak umat-umat terdahulu, yaitu jatuh dalam perbuatan kesyirikan, sekalipun Al-Quran telah datang kepada mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala juga menukilkan sebuah hadis, لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada satu kabilah dari umatku menetap bersama-sama di negeri kaum musyrikin, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada sekumpulan dari umatku yang beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Riwayat ini semakin menegaskan bahwasanya ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mengikuti kebiasaan umat terdahulu yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Akan ada sebagian di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan jatuh kepada kesyirikan, melakukan peribadatan kepada selain Allah, sekalipun mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita melihat sendiri realitanya terjadi saat ini. Sebagian orang beristighatsah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan tawaf di kuburan. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku muslim, mengaku bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya hal ini sudah selayaknya menjadikan kita takut jatuh kepada kesyirikan, takut menjadi orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ada di antara umat beliau yang akan kembali melakukan peribadatan kepada selain Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mengikuti tradisi beragama umat terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kesyirikan yang menimpa umat terdahulu. Telegram channel Kristal Iman.